Ya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek inkurie saya yang berjudul Bagaimana Air Limbah Diolah Menjadi Air Bersih. Proyek ini saya lakukan sebagai bagian dari pelajaran IPA dengan tujuan mencari tahu proses pengolahan air limbah agar bisa diolah menjadi air bersih dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita, bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, bagaimana air limbah menjadi air bersih? Tentu pertanyaan itu akan menjadi pembahasan kita nanti, oke? Hai semuanya, dalam proyek inkurie kali ini saya ingin mengajak kalian menyelidiki sebuah pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana air limbah bisa menjadi bersih. Yuk kita mulai. Pertanyaan utama itu bagaimana air limbah bisa diubah menjadi air bersih. Dan yang kedua penting karena air bersih dibutuhkan semua orang. Yang ketiga, ayo kita cari tahu bersama. Pertanyaan turunannya itu apa itu air limbah? Dan yang kedua, apa saja proses pengolahan air limbah? Yang ketiga, bagaimana proses penyaringan atau filtrasi dilakukan? Yang keempat, apakah kita bisa membuat alat sederhana untuk menyaring air? Sebelum mencari jawabannya, saya membuat beberapa pertanyaan turunan. Misalnya, apa itu air limbah? Bagaimana cara menyaringnya? Dan apakah bisa membuat alat sendiri di rumah? Pertanyaan ini membantu saya menggali informasi lebih dalam. Pengumpulan data. Yang pertama, riset dari internet dan buku IPA kelas 5 SD. Dan yang kedua, eksperimen sederhana menyaring air yang menggunakan botol plastik bekas, kapas, pasir, arang, kerikil. Hasilnya air menjadi lebih jernih setelah disaring dengan botol plastik bekas, kapas, pasir, arang, dan kerikil. Saya memulai dengan mencari informasi dari buku IPA kelas 5 dan internet. Tapi tidak cukup hanya membaca, saya juga mencoba membuat alat filtrasi sederhana dari barang-barang yang ada di rumah seperti botol bekas, kapas, pasir, arang, dan kerikil. Proses filtrasi sederhananya, langkah-langkah menyusun alat filtrasi. Tujuannya menyaring kotoran dari air. Ini adalah alat yang saya buat. Setelah saya tuangkan air kotor ke alat yang tadi, hasilnya menjadi lebih jernih. Walau belum layak diminum, proses ini menunjukkan bahwa filtrasi bisa mengurangi kotoran dari air. Dan ada teknologi PDAM. Proses PDAM, koagulasi, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi, dan kedua perbandingan dengan eksperimen sederhana. Saya juga menemukan bahwa PDAM menggunakan beberapa proses tambahan seperti koagulasi, sedimentasi, dan desinfeksi. Jadi pengolahan air limbah membutuhkan beberapa tahapan, tidak hanya filtrasi saja. Dan kesimpulannya, air limbah dapat diolah menjadi air bersih dengan tahapan tertentu. Filtrasi sederhana bisa diperhatikan di rumah. Dan IPA membantu kita memahami penting dalam kehidupan. Dari eksperimen dan riset saya menyimpulkan bahwa air limbah bisa diubah menjadi air bersih melalui tahapan-tahapan tertentu. Kita bisa belajar banyak dari IPA karena ternyata sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Dan terima kasih sudah mengikuti proyek inkurie saya. Saya harap teman-teman juga jadi lebih sadar pentingnya menjaga air bersih dan tidak membuang air limbah sembarangan. Sampai ketemu lagi di proyek selanjutnya. Tetap belajar tentang IPA. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.